Jangan terlalu lama, nanti kamu kepanasan. Tapi sesudah itu kamu bisa mati kedinginan. Urat darahmu akan membeku tiba-tiba. Kama Sutra sedang mengajarkan cara mengatur hawa panas dalam tubuh. Bagi Mahesa tiada hari tanpa berlatih ilmu pedang. Tentu dengan bimbingan gurunya, Kama Sutra. Teruskan latihanmu. Baik, Guru. Kondisi Kama Sutra kini sedang tidak baik-baik saja. Sejak pengeroyokan di Lembah Bunga, dia dihantam pukulan telak beberapa kali. Mahesa dengan semangat tinggi melakukan gerakan-gerakan ilmu pedang ciptaan Kama Sutra. Luka dalam ini makin parah. Waktunya tidak lama lagi. Semua ilmuku harus kuwariskan kepada anak itu. Begitu lincah dan terenggina sabetan pedangnya. Ini membuat gurunya merasa lega dan puas. Tiba-tiba Kama Sutra gurunya Mahesa. Semua berhamburan keluar goa, kecuali Kama Sutra. Mahesa berhasil menghajar para pengeroyok. Mahesa hentikan tiupannya dan berlari mendekati Kama Sutra yang kelelahan. Kamu sudah menyelamatkan aku, anak muda. Maukah kau menolongku sekali lagi? Iya, iya. Tolong ambilkan air. Aku luka dalam. Hati-hati, Pak. Kelihatannya orang-orang itu mau menyerang Bapak. Jangan khawatir. Mereka tidak perlu dicemaskan. Pergilah, cepat. Mahesa lantas meninggalkan Kama Sutra untuk mencari air. Lelaki ini berupaya berdiri. Rupanya dia menangkap adanya bahaya. Benar saja tiba-tiba ada yang menyerangnya. Penipu. Ternyata kamu ingkar janji. Kamu tetap ingin memiliki pedang malaikat itu.
Ternyata kalian tidak bisa melindungi pedang ini. Bahkan untuk mendapatkannya, kalian tidak mampu mengalahkan 3 iblis pencabut nyawa. Sementara itu, Mahesa sudah mendapati sebuah kolam air dan segera dia mengambil air yang bersih. Percuma. Kalian bukan jodoh pedang ini. Lebih baik kalian pulang daripada mati konyol di sini. Kau yang harus mati, Kamasutra. Kami sudah memberikan tawaran yang sangat baik. Tapi kau malah memilih jalan ini. Kamu memang hebat, Kamasutra. Tapi umur tidak bisa ditipu. Tenagamu sudah lemah. Mahesa kaget melihat Kamasutra sudah berhadapan dengan musuh-musuhnya, yang kemudian masing-masing menyerang dengan pukulan jarak jauh. Kamasutra lantas menangkis pukulan yang dilontarkan secara serempak itu. Melihat ketidakadilan ini, Mahesa lantas duduk dan meniup seruling dengan hentakan ilmu sakti suara langit yang sangat dahsyat. Seluruh isi goa langsung belingsatan sambil menutup lubang telinga, tapi tetap saja kendang telinga para pengeroyok itu yang dihajar hentakan serangan sehingga sakit luar biasa. Mengetahui sumber serangan itu, maka Endang Kawarih dengan cepat mengayunkan cambuknya melecut Mahesa. Dengan ilmu sendal pancing yang dilambari tenaga sakti, Mahesa terhempas ke tanah. Melihat gelagat kurang baik itu, Kamasutra lantas mencabut pedang malaikatnya. Semua lawan tersentak kaget melihat cahaya pamor dari pedang sakti itu. Merasa terancam oleh kesaktian pedang malaikat yang terpancar, Endang Kawarih lalu mendekati Elang Segoro dan mereka hengkang. Kemudian satu persatu para lawan menghilang dan kabur. Kamasutra nampak oleng. Dengan cepat Mahesa menyambar bumbung air dan menghampiri Kamasutra. Bapak terluka. Darah segar keluar dari mulut Kamasutra, pertanda dia luka dalam akibat hantaman keras dari lawannya. Mahesa mengambil obat dan memberinya minum. Tampak Kiai Ageng Bantaran bersama beberapa pimpinan padepokan berjalan menuju lembah bunga. Mereka berhenti ketika melihat Endang Kawarih dan lawan-lawan Kamasutra yang lain. Itu pasti Elang Segoro. Mereka kalah oleh Kamasutra. Dan yang lainnya pasti murid-murid perguruan tapak suci. Mereka juga jadi pecundang. Dari dulu aku tidak suka punya murid. Tapi ternyata harus ada yang meneruskan ilmu-ilmuku. Karena ilmuku yang aku ciptakan tidak boleh sirna dari muka bumi. Saat Mahesa sedang memijat Kamasutra, datanglah Kiai Bantaran dan kawan-kawan. Maaf aku telah mengacaukan tempatmu, Kiai Bantaran. Karena aku mau dibantai oleh orang-orang itu. Terpaksa aku harus melawan. Sebenarnya kami keberatan kalau tempat kami dijadikan ajang perkelahian. Karena nanti musuh-musuhmu akan menaruh dendam kepada kami, perguruan Linggabuana. Sebenarnya aku ingin menyepi di tempat ini.
dan meninggalkan dunia yang ramai. Tapi rupanya manusia-manusia serakah itu masih bisa mencium tempat ini. Maisa, rupanya kamu sudah kenal pada Kama Sutra. Terbata-bata Mahesa membenarkan. Benar, Eyang. Iya, dia telah menyelamatkan aku dari 3 iblis pencabut nyawa. Benarkah? Bagaimana mungkin Mahesa membantu Andika? Dia tidak pernah mau belajar silat. Setiap hari dia hanya belajar membaca dan menulis. Dia meniup seruling maut, sehingga membuat 3 iblis itu menjadi kocar kacir. Kiai Ageng Pantaran kini mengerti. Mahesa, kamu membaca kitab Cinana Wakya? Iya, Eyang. Tidak usah takut, Mahesa. Eyang hanya ingin tahu. Maafkan Mahesa, Eyang. Kitab itu penuh debu waktu Mahesa bersihkan. Tidak sengaja saya membacanya. Setelah itu, setiap malam saya terus membacanya. Aku kira bukan hanya karena membaca. Anak ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Tidak mungkin anak semuda ini memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi. Kama Sutra menjelaskan dan dia akan kujadikan murid dan mewarisi pedang malaikatku. Iya, itu terserah anaknya. Bagaimana, Mahesa? Kamu mau menjadi murid Kama Sutra? Pemuda simpatik ini berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kemudian dia mencium tangan para petinggi Linggabuana, seakan memohon izin dan restu. Panasnya api hanya sementara, Mahesa. Kamu harus bisa membuat panas dalam tubuhmu. Saya belum mengerti caranya, Guru. Pengaturan udara di dalam tubuhmu bisa menimbulkan panas. Pusatkan pikiranmu hanya kepada panas yang mengalir dalam rongga badanmu dan juga aliran darahmu. Ayo, mulai. Kama Sutra sedang mengajarkan cara mengatur hawa panas dalam tubuh. Jangan terlalu lama, nanti kamu kepanasan. Tapi sesudah itu kamu bisa mati kedinginan. Urat darahmu akan membeku tiba-tiba. Bagi Mahesa, tiada hari tanpa berlatih ilmu pedang, tentu dengan bimbingan gurunya, Kama Sutra. Teruskan latihanmu. Baik, Guru. Kondisi Kama Sutra kini sedang tidak baik-baik saja. Sejak pengeroyokan di lembah bunga, ia dihantam pukulan telak beberapa kali,
oleh lawan-lawannya. Ini menimbulkan luka dalam. Sementara itu lewat kaca penggala, Mak Lampir menyaksikan Mahesa yang sedang berlatih. Siapa pemuda ganteng itu? Kok kenal dia, Sari? Anaknya Sembara. Mahesa? Betul, Mahesa, Guru. Sekarang aku akan mendapatkan dia. Mendapatkan kedua-duanya. Mahesa dan Farida. Sari. Iya, Guru. Aku ingin agar kau membawa Mahesa hidup-hidup padaku. Tapi Guru, saya perlu bantuan Dewi Sendok untuk menemui sama-sama Basir dan Mahesa. Sendok, temani Kenting Sari. Baik. Kenting Sari dan Dewi Sendok lalu berangkat. Luka dalam ini makin parah. Waktunya tidak lama lagi. Semua ilmuku harus kuwariskan kepada anak itu. Kamasutra menyadari dirinya, maka dia berniat mewariskan seluruh ilmunya kepada Mahesa. Mahesa kaget melihat gurunya yang terbatuk-batuk. Dia cepat menghampirinya. Lantas membimbingnya masuk. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.